Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kami memulai presentasi, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat sehingga kita dapat melaksanakan presentasi kelompok 5 yang berjudul Grafik Hypermedia dan Multimedia. Pula salawat serta salam selalu kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah mengeluarkan kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 5 Prodi Statistika ingin mempresentasikan materi kami yang berjudul Grafik Hypermedia dan Multimedia. Kami memulai diskusi kami, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Naura Lutfita Ramadhani sebagai moderator. Saya atas nama Dini Laila Wardani sebagai pemateri 1, Lisa Aryani sebagai pemateri 2, Imade Archana sebagai pemateri 3, Uswatun Hasanah sebagai pemateri 4, dan terakhir Alfadi Marzuk Ali sebagai pemateri 5. Di sini saya sebagai pemateri pertama yang akan membahas mengenai fokus pada komputer grafik. Komputer grafik adalah teknik-teknik dalam ilmu komputer dan matematika yang berfungsi untuk mempresentasikan dan memanipulasi data gambar dengan menggunakan komputer, atau dengan bahasa lain, istilah grafika komputer juga dapat diartikan sebagai segala sesuatu selain teks atau suara. Seiring dengan perkembangan teknologi pada saat ini, gambar-gambar yang dihasilkan dan ditampilkan pada komputer menjadi bagian kehidupan kita sehari-hari yang dapat ditemui misalnya pada televisi, pada koran dan majalah yang berfungsi untuk menampilkan hasil yang lebih komunikatif dan realistis. Kemudian selain itu juga grafika komputer ditemukan pada bidang-bidang kedokteran, geologi, dan tak terkecuali dalam bidang pendidikan untuk pengajaran dan penulisan karya-karya ilmiah. Salah satu aplikasi nyata dari grafika komputer adalah visualisasi data dalam bentuk grafis 2 dimensi atau 3 dimensi yang dilengkapi dengan animasi. Walaupun bentuk grafis 3 dimensi lebih realistis, namun bentuk 2 dimensi masih banyak dipergunakan. Grafika komputer muncul sebagai bagian ilmu komputer yang mempelajari mengenai metode-metode sintesa dan manipulasi konten visual secara digital. Kemudian kita akan membahas mengenai ruang lingkup grafika komputer. Grafika komputer bukan ilmu yang berdiri sendiri. Pada dasarnya, banyak ilmu yang menyokong sekaligus menjadi dasar grafika komputer, misalnya pada ilmu matematika, geometri, analisis atau metode numerik, dan ilmu komputasi. Jika dikaitkan dengan konsep sistem, ada 2 ilmu yang erat kaitannya dengan grafika komputer, yaitu pengolahan citra dan visi komputer. Kemudian sejarah grafika komputer. Seperti bidang ilmu lain, sejarah grafika komputer sangat bervariatif, tergantung dari mana kita melihat sudut pandang. Namun ada beberapa nama yang menjadi pionir dalam pengembangan grafika komputer ini. Di antaranya yaitu ada William Feather yang mempopulerkan istilah komputer grafik pada tahun 1960. Istilah ini digunakan untuk menjelaskan metode perancangan pesawat yang baru yang dia kembangkan di tempat ia bekerja pada saat itu. Yang diproduksi menggunakan plotter, menggambar rancangan kokpit menggunakan model 3 dimensi tubuh manusia. Yang kedua ada Evan Sutherland, seorang mahasiswa MIT pada tahun 1961. Ia menciptakan program komputer yang disebut Sketchpad dengan bantuan light pen. Seseorang dapat menggambar bangun sederhana pada layar komputernya. Yang ketiga ada Steve Russell. Di tahun yang sama, ia menciptakan video game pertama yang disebut Space War. Program ini dijalankan pada mesin DEC
PDP-1 dan sekaligus menjadi program uji bagi setiap komputer DHC yang dipasarkan. Yang keempat ada I.I. Zasek, seorang ilmuwan dari Bell Telephone Laboratory. Pada tahun 1963, ia menciptakan sebuah film yang mensimulasikan gerakan-gerakan satelit pada saat mengorbit bumi. Animasinya dilakukan dengan menggunakan komputer mainframe IBM 7090. Kemudian pada waktu yang sama, beberapa ilmuwan lain menciptakan film untuk mensimulasikan hukum Newton, gerakan fluida atau cairan, dan getaran. Masih banyak nama-nama lain yang berkiprah dalam pengembangan grafika komputer, baik sebagai pionir, sebagai inventor, sebagai adapter, maupun sebagai follower. Informasi ini kami dapat secara mudah diakses melalui internet yang dapat kita akses bersama. Kemudian materi selanjutnya mengenai aplikasi-aplikasi grafika komputer. Setidaknya ada 7 area di mana aplikasi grafika komputer dapat dimanfaatkan, yaitu yang pertama ada user interface. Penggunaan grafika komputer sebagai antarmuka komputer pada sistem operasi dan aplikasi modern dewasa, misalnya Windows dan Visual Studio. Yang kedua, membuat presentasi, digunakan untuk membuat diagram-diagram. Yang ketiga ada Office Automation. Penggunaan grafis pada aplikasi otomatis perkantoran seperti Office sudah menjadi tren aplikasi modern dengan konsep point and click. Kemudian ada percetakan digital. Penggunaan untuk percetakan, pembuatan brosur, billboard digital, dan buku dan sebagainya. Kemudian ada computer aided design atau computer aided manufacturing. Aplikasi pada bidang teknik, misalnya untuk pembuatan rancangan bangunan, kendaraan, dan alat-alat suku cadang, seni dan komersil. Kemudian ada aplikasi grafika komputer pada bidang seni dan komersil, misalnya lukisan digital, promosi barang-barang, dan pengontrolan proses. Aplikasi visualisasi data dengan menghubungkan alat dengan komputer melalui saluran USB atau RS-232 digunakan untuk memonitor lokasi webcam dan pengawasan dan sebagainya. Materi selanjutnya yaitu perkakas grafika komputer. Sebagai bidang ilmu yang tidak hanya teoritis namun juga memiliki tingkat implementasi yang tinggi, grafika komputer membutuhkan perangkat keras, perangkat lunak, serta sumber daya manusia atau perangkat pikir yang khusus. Kebutuhan minimal untuk perangkat keras antara lain komputer, mouse, display monitor, printer, plotter, digitizer, webcam, dan scanner. Perangkat lunak yang diperlukan tidak semua. Dalam pengembangan aplikasi grafika komputer antara lain adalah pertama, perangkat lunak, sistem operasi yang menunjang misalnya Windows XP, Vista, Windows 7 atau 8. Kemudian yang kedua ada perangkat lunak aplikasi, penggambaran dan editing gambar, misalnya CorelDRAW, Photoshop, dan sebagainya. Yang ketiga ada perangkat lunak pembelajaran grafika dan animasi, misalnya Cabri, 3 dimensi Studio Max. Yang selanjutnya ada perangkat lunak visualisasi, misalnya MATLAB dan Maple. Selanjutnya perangkat lunak atau virtual reality, augmented reality, dan sebagainya. Yang terakhir ada perangkat lunak pemrograman seperti Visual Studio. Baik, mungkin itu saja materi dari fokus pada komputer grafis. Materi selanjutnya yaitu media yang dinamis.
Hipermedia adalah media yang tidak hanya memuat teks saja, namun juga foto, audio, dan video, dan grafis yang berhubungan dengan topik tertentu. Istilah hipermedia merupakan istilah yang diciptakan oleh Ted Nelson. Hipermedia merupakan perpanjangan logis dari istilah hypertext, di mana teks, grafik, video, audio biasa, dan hyperlink untuk menciptakan umumnya non-linear media informasi. Hal tersebut kontras dengan istilah multimedia yang merupakan istilah yang lebih luas, yang mampu digunakan untuk menjelaskan presentasi non-interaktif linear serta hipermedia. Contoh dari hipermedia adalah World Wide Web, sedangkan contoh dari multimedia standar adalah presentasi bioskop non-interaktif. Alasannya karena tidak adanya hyperlink. Dalam aplikasi berbasis web, informasi yang disajikan dalam pendekatan hipermedia yang dimungkinkan untuk melakukan pengolahan melalui antarmuka. Hipermedia memiliki konsep pemberian informasi secara parsial kepada user dari seluruh informasi yang ada. Informasi ditayangkan bagian per bagian berdasarkan permintaan dari user, namun seluruh informasi tetap berada host yang sama. Tujuannya adalah untuk membuat waktu user mencari dan mendapatkan informasi jauh lebih efisien dibandingkan harus membaca seluruh informasi yang ada dalam media. Pembuatan hipermedia itu sendiri bisa berjalan dengan baik dengan menerapkan hyperlink atau pranala yang bersifat tautan. Bisa dikatakan bahwa sistem utama dari hipermedia adalah hipermedia. Tanpa hyperlink, hipermedia masih bisa dikembangkan, hanya saja tidak bisa berjalan dengan efisien. Hyperlink Pranala atau link merupakan sebuah sistem pemberian acuan terhadap sebuah dokumen dengan metode hypertext. Tujuan pranala luar tersebut bisa jadi bagian lain dari dokumen yang sama ataupun dokumen yang luar yang berkaitan dengan pranala yang diberikan. Ya, Desig model. Terdapat 4 jenis konsep ini dari Desig hipermedia. Yang pertama, in the layer. Susunan dan perilaku aplikasi hipermedia secara menyeluruh. Yang kedua, in the small, rincian perilaku aplikasi secara parsial berdasarkan fungsinya. Yang ketiga, struktur, in the layers to in the small, kerangka dasar penyusunan aplikasi. Yang keempat, dynamic, in the small to in the layer, sistematika yang muncul pada user ke aplikasi. Pengembangan hipermedia. Hipermedia merupakan suatu konsep yang bisa dikembangkan dengan berbagai cara. Beberapa software programming menyediakan program link untuk mengakses data internet dan sistem nodes untuk mengakses data dari eksternal directory atau file. Penggunaan media pembelajaran diharapkan dapat membantu efektivitas proses pembelajaran, serta penyampaian pesan dan isi pelajaran pada saat itu. Selain itu, juga akan memberikan pengertian konsep yang sebenarnya secara realistis. Mode pembelajaran multimedia interaktif adalah proses pembelajaran di mana penyampaian materi, diskusi, dan kegiatan pembelajaran lain dilakukan melalui media komputer. Media sebagai alat untuk merangsang proses belajar. Pada sistem pembelajaran yang lebih inovatif dan interaktif, pengajar akan selalu dituntut untuk kreativitas inovatif dalam mencari terobosan pembelajaran, mampu menggabungkan antara teks, gambar, audio, musik, animasi, gambar, atau video dalam satu kesatuan yang saling mendukung, guna tercapainya tujuan pembelajaran, mampu menimbulkan rasa senang selama proses belajar mengajar berlangsung. Hal ini akan menambah motivasi mahasiswa selama proses belajar mengajar, hingga didapatkan tujuan pembelajaran yang maksimal. Pembelajaran interaktif ini berbentuk model tutorial yang berisikan beberapa materi dan disertai evaluasi pada masing-masing materi. Materi pada pembelajaran interaktif ini dapat dipilih secara acak, tidak berurutan tanpa harus menyelesaikan evaluasi pada masing-masing materi. Hal tersebut dilakukan karena kemampuan masing-masing mahasiswa dalam menerima materi pembelajaran itu berbeda-beda. Dengan adanya penggunaan media
Pembelajaran interaktif ini diharapkan dapat menjadi solusi terhadap permasalahan tersebut. Penggunaan media pembelajaran dapat menampilkan suara, animasi, gambar, dan musik. Desain sistem merupakan tahap melakukan pemikiran untuk mendapatkan cara terefektif dan efisien mengimplementasikan sistem dalam bentuk data yang didapatkan dalam tahap analisa. Tujuan tahapan desain adalah untuk mengidentifikasi tujuan pokok dari hasil yang ingin dicapai pembelajaran interaktif. Struktur menu sebagai gambaran umum bentuk dari program yang akan penulis buat. Maka penulis mencoba menampilkan pembagian dari program ini dalam bentuk sitemap. Struktur media pembelajaran interaktif digunakan untuk mempermudah dalam perancangan yang dibangun. Storyboard merupakan penjabaran dari konsep naskah, cerita, dan skenario yang telah disusun sebelumnya. Storyboard ini juga menjadi panduan teknis langsung bagi pengumpulan gambar atau data di lapangan. Meski demikian, proses improvisasi dalam pengambilan gambar dimungkinkan selama tidak keluar dari alur dan konsep cerita yang diterapkan. Yang ke-11, flowchart program pada menu utama terdiri dari 3 pilihan untuk melakukan kegiatan selanjutnya. 3 pilihan tersebut adalah menu materi, about, dan keluar. Jika user memilih salah satu dari 3 pilihan tersebut, maka akan diteruskan proses selanjutnya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh user. Ingin melanjutkan materi sebelumnya, yang mana materi itu adalah desain interface. Tahap desain interface merupakan suatu gambaran mengenai struktur program. Desain interface atau tampilan dibuat untuk memudahkan programmer dalam menerjemahkan ke dalam bentuk bahasa programmer. Desain interface dibuat berdasarkan flowchart yang telah dibuat. Setiap bagian-bagian dari flowchart kemudian didesain interface-nya, yang mana interface adalah sesuatu bagian yang berhubungan langsung dengan penggunaan aplikasi. Rancangan antarmuka bertujuan agar program atau aplikasi yang dihasilkan terlihat lebih menarik dan mudah dimengerti pada saat dioperasikan. Secara struktural, rancangan interface yang dibuat tersaji dalam beberapa bentuk, yaitu rancangan interface menu utama, yang mana menu utama akan ditampilkan setelah intro atau loading selesai. Pada tampilan menu utama terdapat beberapa menu atau tombol yang akan mengarah ke tampilan berikutnya. Yang kedua, rancangan interface submenu, yang mana rancangan ini digunakan untuk mengantar pengguna pada materi yang bersangkutan. Pada menu submenu, materi terdapat 5 pilihan antara lain organisasi komputer, CPU, memori, media penyimpanan, dan input atau output. Ketika unsur memilih sebuah menu, maka akan diarahkan ke tampilan berdasarkan menu materi yang dipilih materi. Yang ketiga, rancangan interface submateri. Rancangan interface submateri setelah memilih menu materi dari submenu materi, maka akan diarahkan ke tampilan ini. Tampilan submateri menampilkan 2 pilihan menu, yaitu menu presentasi dan menu evaluasi. Apabila unsur memiliki salah satu menu, maka akan diarahkan ke tampilan terkait dengan menu yang dipilih programmer. Yang keempat yaitu rancangan interface materi. Pada tampilan presentasi menampilkan materi yang membahas tentang materi pembelajaran yang berupa teks, gambar, animasi, dan suara. Pada tampilan ini terdapat tombol-tombol navigasi yang dapat digunakan sesuai fungsinya. Menu navigasi tersebut terdiri dari menu next untuk materi selanjutnya, menu previous untuk kembali ke materi sebelumnya, menu back untuk kembali ke awal materi, menu play atau pause untuk memutar suara narasi dan memberhentikan suara narasi. Yang kelima yaitu rancangan interface evaluasi. Apabila pada tampilan submateri unsur memiliki menu atau mengklik tombol evaluasi, maka akan diarahkan ke tampilan ini. Tampilan ini
berisi soal-soal yang ditunjukkan untuk menguji sesuatu atau sejauh mana pemahaman unsur tentang materi yang dijelaskan dalam CD interaktif ini. Yang keenam yaitu rancangan interface about. Apabila pada menu utama unsur memiliki tombol about, maka akan diarahkan ke tampilan ini. Tampilan ini berisi data pembuat program. Yang ketujuh, rancangan interface keluar. Apabila pada menu utama unsur memiliki tombol about, maka akan diarahkan ke tampilan ini. Tampilan ini berisi data pembuat program. 6. Tahap pembuatan. Pada bagian ini akan dijelaskan tahap-tahap dalam pembuatan media interaktif. Adapun proses perancangan dalam pembuatan media pembelajaran interaktif adalah sebagai berikut. Desain interface. Dalam pembuatan media pembelajaran interface, untuk membuat desain satu interface dapat pengeditan gambar menulis menggunakan software Adobe Flash CS3. Yang kedua, audio recording. Suara atau musik merupakan elemen yang harus diperhatikan dalam pembelajaran interaktif. Pengguna suara di sini bertujuan untuk memberikan informasi mengenai pemateri yang disajikan seolah-olah ada tutor atau dosen yang mendampingi peserta didik. Animasi dan programming. Dalam pembuatan media pembelajaran interaktif CAL ini, software utama yang digunakan adalah Adobe Flash CS3. Adobe Flash CS3 merupakan salah satu animation tool yang dapat digunakan untuk membuat animasi baik berupa teks ataupun movie. Adobe Flash CS3 animasi motion ada dua jenis, yaitu motion twin dan motion sweepy, di mana kedua jenis animasi ini sering digunakan dalam pembuatan program ini. Penulis menggunakan kedua animasi. ActionScript adalah bahasa programmer yang digunakan dalam Adobe Flash CS3. Dengan bahasa ini, objek yang ada dalam Flash dapat dikontrol tanpa baca dipakai mempunyai arti sendiri-sendiri. Tahap implementasi adalah tahap di mana menerjemahkan desain ke tampilan sebenarnya. Program yang digunakan untuk mengimplementasikannya adalah program Adobe narasi dan teks. Pembuatan gambar atau objek dapat dilakukan langsung dalam Adobe Flash CS3 dengan memanfaatkan fasilitas pada panel tool. Pengaturan warna dapat dilakukan dengan menggunakan fasilitas color mixer sehingga dapat dibentuk warna solid, linear, radial, dan bitmap. Pembuatan teks juga dapat langsung dilakukan dalam Adobe Flash CS3. Warna, jenis huruf, dan ukuran huruf dapat diatur dengan panel properties. Adapun implementasi media pembelajaran interface sebagai berikut. A. Tampilan loading. B. Tampilan menu utama. Tampilan sub menu materi. Tampilan sub materi presentasi. Tampilan sub materi evaluasi. Tampilan keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alfadi Marzuk Ahmad dengan NIM F1A222025. Saya akan menyampaikan materi tentang data yang dipadatkan. Jadi, dalam ilmu komputer dikenal istilah yang bernama kompresi data. Kompresi data adalah sebuah teknik untuk mengecilkan ukuran data. Banyak orang juga menyebut hal ini dengan memanfaatkan data. Jadi, data yang ada dimanfaatkan menjadi lebih kecil dari ukuran sebenarnya dengan tujuan menghemat ruang penyimpanan. Apabila kompresi data dilakukan, otomatis Anda hanya membutuhkan ruang penyimpanan yang lebih kecil. Selain dinilai lebih efisien, kompresi data juga mempercepat waktu pertukaran data. Terdapat dua jenis pemanfaatan data. Yang pertama, lossless data compression. Lossless data compression adalah teknik kompresi data di mana data kompresi dapat didekompres kembali.
Selain itu, hasil kompresi data yang dihasilkan sama persis seperti data asli sebelum dilakukan kompresi. Contoh dari lossless data compression adalah zip, rar, dan 7zip. Pemakaian lossless data compression biasanya untuk akurasi data yang sangat penting, seperti data teks, data program, dan image, PNG, dan GIF. Kedua, lossy data compression. Lossy data compression adalah teknik pemanfaatan data yang hasilnya tidak sama dengan data aslinya, namun tidak menjadikannya masalah. Teknik lossy data compression ini contohnya adalah MP3, streaming media, JPEG, MPEG, dan WMA. Penggunaan teknik lossy data compression ini dinilai lebih efisien dibandingkan dengan lossless data compression. Alasannya yaitu teknik lossy data compression hanya membuang bagian-bagian data yang kurang penting. Oleh sebab itu, data yang dihasilkan masih bisa digunakan meskipun beberapa bagian dari data aslinya ada yang dihilangkan. Dari pembahasan yang dipaparkan oleh materi tadi, dapat kita simpulkan beberapa kesimpulan, yaitu pertama, grafik komputer adalah teknik-teknik dalam ilmu komputer dan matematika untuk mempresentasikan dan memanipulasi data gambar menggunakan komputer. Kemudian, salah satu media yang dinamis yaitu web media yang merupakan komputer berbasis sistem tema kembali, informasi yang memungkinkan pengguna untuk memperoleh atau menyediakan akses ke rekaman teks, audio dan video, foto dan grafis komputer yang berhubungan dengan topik tertentu. 3. Salah satu multimedia yang interaktif yaitu penggunaan komputer yang mampu menghubungkan antara teks, gambar, audio, musik, animasi, gambar, atau video dalam satu kesatuan yang saling mendukung guna tercapainya suatu tujuan. 3. Salah satu multimedia yang interaktif yaitu penggunaan komputer yang mampu menghubungkan antara teks, gambar, audio, musik, animasi, gambar, atau video dalam satu kesatuan yang saling mendukung guna tercapainya suatu tujuan. 4. Data yang dipadatkan atau kompresi data adalah sebuah teknik untuk mengecilkan ukuran data. Demikianlah presentasi kelompok kami. Saya sebagai moderator mewakili kelompok kami berterima kasih atas perhatiannya dan meminta maaf apabila ada kesalahan yang kami perbuat selama presentasi ini. Sekian dan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.